Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, kali ini ada sebuah berita yang mana di sini ya teman-teman tahu sendiri, kita dari kemarin membahas tentang permasalahan di bea cukai. Yang mana saya sering ngomong bahwa sekarang dunia perpajakan khususnya di bea cukai Indonesia, khususnya di Bandara Soekarno sedang tidak baik-baik saja. Begitu sangat menuai banyak kritikan dan komplainan dari masyarakat. Yang mana di sini justru ada sebuah kejadian yang mungkin boleh dibilang sangat ekstrim. Yang mana di sini bertemakan seperti ini. Ngamuk ditagih pajak, wanita ini nekat lempar sepatu nikahnya ke petugas. Wah, karena mbaknya ini mungkin baru jalan-jalan di luar negeri, yang mana mungkin dia membeli sepatu untuk pernikahannya. Namun ketika di bandara ternyata diperiksa sama pihak bea cukai, dan setelah disitu mungkin mbaknya ini nggak terima ya, nggak terima karena mungkin menurut dia sepatunya itu standar saja, karena bukan merupakan mengikut dolar Amerika namun mengikut dolar yaitu ringgit Malaysia, sehingga kan si mbaknya ini mengamuk dan melemparkan sepatunya itu ke pihak bea cukai, yang mana di sini kronologinya. Namun di sini untuk teman-teman, saya menghimbau untuk teman-teman yang melihat channel ini yang belum tekan tombol merahnya, tolong ditekan tombol merahnya ya. Karena kenapa? Karena dengan teman-teman menekan tombol merah, apabila saya menyuarakan dan menyampaikan segala keluhan kalian semua dan segala keinginan untuk membela hak-hak kita para PMI, itu nanti bisa sampai ke pihak-pihak tertentu, mungkin ke adminnya atau mungkin ke pekerja yang lainnya, sehingga kan segala keluhan-keluhan kalian khususnya para PMI bisa cepat ditanggapi. Jadi untuk teman-teman tolong bantu tekan tombol merahnya ya, dan aktifkan tanda loncengnya. Dan teman-teman tidak usah takut karena ini gratis dan tidak dipungut biaya. Oke, kita lanjut. Seorang wanita bersama anaknya yang baru saja tiba dari Kuala Lumpur dicegat petugas bea cukai saat barang bawaannya melewati X-ray. Nah, jadi ketika mbaknya itu kan nyampe di bandara dan pas tasnya itu diperiksa bea cukai yaitu di sinar X-ray ya, ternyata kedapatan di dalam kopernya itu ada sebuah sepatu yang mungkin menurut pihak bea cukai itu branded ya, merek yang mahal. Wanita tersebut terlihat marah-marah saat petugas bea cukai mencoba memeriksa tas tangannya yang saat itu sedang digunakan. Nah, justru pihak bea cukai ini memeriksa tas tangannya ya, yang di tank-tank itu. Wanita tersebut juga tampak naik pitam ketika salah seorang petugas bea cukai mencoba meminta paspornya untuk diperiksa. Nah, jadi ketika mbaknya ini mengamuk ya untuk nggak mau diperiksa, akhirnya pihak bea cukai itu meminta paspor untuk diperiksa ya, untuk dicek. Coba ini sebenarnya mbaknya ini orang mana gitu. Apa sih nggak boleh? Kalau nggak saya pakai semua deh, yaitu kata mbak yang diperiksa oleh pihak bea cukainya. Petugas lalu menjelaskan bahwa barang yang dibawa masuk akan dikenakan pajak jika melebihi dari 250 US dollar sesuai dengan peraturan pemerintah. Itu yang disampaikan kepada mbaknya. Jadi apabila melebihi dari 250 US dollar, barang tersebut harus membayar pajak. Petugas juga meminta invoice dari tas yang dibawa dan invoice dari barang-barang lainnya yang ada di dalam koper. Nah, jadi ketika mbaknya itu digiring masuk ke sebuah ruangan yaitu khusus untuk diintegrasi ya masalah barangnya tersebut, karena mbaknya ini ngeyel dan justru melawan. Akhirnya di situ diintegrasilah, dan namun mbaknya juga masih marah-marah dan marah. Dan akhirnya pihak bea cukai meminta agar mbaknya itu bisa kooperatif, jangan sampai teriak-teriak. Nah, jadi di sini menurut teman-teman gimana coba? Hanya karena bea cukai itu mengikut aturan yang katanya tas yang dibawa mbaknya itu bermerek dan kemungkinan melebihi relaksasi atau batasan yang sudah ditentukan. Mereka sampai bertengkar. Dan di situ juga mbaknya itu saking marahnya ya, mungkin saking kagetnya kok sampai harus didenda dan harus bayar pajak dan harus ditahan. Akhirnya sepatu yang dibawa mbaknya itu dilemparkan ke muka pihak bea cukai tersebut. Maksudnya ke depannya ya. Karena di situ saking marahnya mbaknya tersebut. Dan di sini coba untuk teman-teman, kira-kira pelayanan seperti ini atau mungkin undang-undang seperti ini itu merakyat atau sengaja untuk memeras atau mungkin gimana ya?
Karena emang sebagian banyak orang itu nggak akan setuju ya. Mereka beri di luar, ketika masuk ke Indonesia harus bayar pajak lah, harus diperiksa lah. Dan kadang pajaknya itu melebihi dari harga sepatu tersebut. Seperti kasus kemarin, sepatu yang belinya 10 juta, pajak sampai 30 juta. Terus juga emas yang belinya nggak seberapa, pajaknya nyampe 30 juta. Dan sekarang cuman bawa sepatu untuk nikahan, mungkin kelihatannya itu barang brand ya, barang mahal. Akhirnya pihak bea cukai menahan dan meminta untuk membayar pajak. Karena kemungkinan harga sepatu itu melebihi standar yang sudah ditentukan. Ini kira-kira menurut teman-teman gimana? Apakah ini merupakan peraturan yang ramah lingkungan, merakyat, atau mungkin boleh dikatakan peraturan yang tidak merakyat? Namun kemungkinan ini sebuah peraturan yang sudah dibikin oleh undang-undang dan mungkin kita harus patuh ya. Namun di sini saya ingin melontarkan sebuah pertanyaan kepada teman-teman semua. Apakah peraturan ini menurut teman-teman itu baik atau mungkin justru sebaliknya? Coba tuliskan komentar kalian. Saya Roni Saputra, Suara TKI.